Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astrid Sarpa dari 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan dampak virus corona terhadap perekonomian Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu virus corona. Virus corona adalah virus yang menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia, termasuk manusia. Pada manusia, virus corona menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya ringan seperti pilek. Meskipun beberapa bentuk penyakit seperti SARS dan MERS, tapi virus corona sifatnya mematikan. Penyebaran virus corona dimulai di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Penyebaran virus corona yang telah meluas ke berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, yang sejak awal bulan ini telah mewabah. Penyebaran virus corona berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 dan berdampak pada perekonomian dunia dari perdagangan, investasi, dan pariwisata. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan karena berbagai faktor, seperti penurunan kinerja ekspor impor, konsumsi rumah tangga yang masih tumbuh tinggi, dan investasi yang tumbuh melambat. Menurut Lembaga Penelitian Ekonomi, memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran minus 2% hingga 2%. Angka tersebut dapat dicapai jika pemerintah melakukan langkah-langkah yang lebih dalam pencegahan penularan virus corona. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, ekonomi Indonesia bisa hanya tumbuh 2,5% atau bahkan 0% jika pandemi corona di RI tak segera diatasi. Dengan adanya virus corona, pertumbuhan ekonomi Indonesia pasti berada di bawah 5%. Kondisi ekonomi yang diperburuk dengan harga minyak dan gas yang turun di kisaran 30 per barel. Padahal perekonomian Indonesia bergantung pada harga komoditas. Pada bulan Maret 2020 awal, Indonesia memulai peperangan untuk menghadapi pandemi virus corona atau COVID-19 yang mulai masuk di Indonesia. Tentunya dengan masuknya pertama kali virus corona, Indonesia akan memberikan dampak secara tidak langsung untuk negara Indonesia. Yang paling terasa adalah dampak dari perekonomian negara Indonesia. Sebagai informasi, virus corona adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang paling baru ditemukan. Virus dan penyakit baru ini tidak diketahui sebelum wabah dimulai di Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019 dan masih berlangsung hingga. Menteri Keuangan Republik Indonesia mengatakan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan mencapai 2,3%. Bahkan dalam situasi terburuk, ekonomi bisa minus hingga 0,4%. Penyebab dari hal ini diantaranya adalah turunnya konsumsi dan investasi, baik dalam lingkup rumah tangga maupun lingkup pemerintah. Lalu bagaimana dampak virus corona bagi industri di Indonesia? Bagaimana dampak virus corona bagi industri di Indonesia? Yang pertama, UMKM, usaha mikro kecil dan menengah. Dampak virus corona bagi perekonomian UMKM disampaikan oleh Ketua Asosiasi UMKM Indonesia sendiri, yaitu Iksan Ingantubun. Anjuran physical distancing yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia membuat orang-orang tetap di rumah dan tidak pergi keluar dan melakukan aktivitas. Kegiatan yang menghilang dari rutinitas adalah tidak berbelanja keluar rumah melalui UMKM yang ada. Karena inilah UMKM kesulitan membayar biaya-biaya yang ada. Hal ini seperti gaji dan honor pekerja serta biaya operasional dan non-operasional lainnya. Hal ini berdampak buruk karena apabila pekerja tidak bisa menghasilkan uang, maka terpaksa pulang kampung dan tidak punya pilihan lain. Pasalnya, mereka tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk hidup di tempat perantauan. Mau tidak mau, pulang ke rumah adalah hal yang harus dilakukan untuk bertahan hidup.
Yang kedua, apa dampak lain dari anjuran physical distancing? Tentu saja kita tidak jalan-jalan atau traveling. Pemandu wisata hingga restoran pun terkena dampak virus corona. Tidak hanya sebagai turis lokal, angka turis mancanegara juga merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Pekerja juga yang terkena dampak virus corona bagi perekonomian sektor pariwisata akan membutuhkan cara menghasilkan uang dari rumah saat wabah ini terjadi. Hal ini terjadi karena pola yang mirip dengan industri UMKM. Dilansir dari Liputan 6, prediksi akan ada 75 negara industri perjalanan dan pariwisata yang bisa kehilangan pekerjaan mereka. Baik, yang ketiga, manufaktur. Prospek kerja teknik industri menjelang Ramadan. Dunia faktur normalnya menggenjot industri karena naiknya permintaan masyarakat. Sayangnya karena corona datang, manufaktur tidak bisa melakukan hal itu. Dilansir dari Kata Data, dampak virus corona bagi perekonomian ini memaksa perusahaan manufaktur untuk menurunkan produksinya. Ada karyawan yang harian yang diminta untuk libur bergantian sehingga pendapatannya berkurang setengahnya. Apabila di rumah sepenuhnya, perusahaan juga melakukan perhitungan pesangon. Karyawan harian juga terancam kehilangan pekerjaan karena proses pengolahan berkurang, impor bahan baku juga mengalami penurunan. Selain itu, hasil akhir proses manufaktur juga akan mengalami penurunan ekspor karena penurunan permintaan dari luar negeri. Salah satu langkah penanganan tersebut adalah Bond Stabilization Framework atau BSF. BSF merupakan kerangka kerja jangka pendek dan menengah untuk mengantisipasi dampak kritis pada pasar surat berharga negara (SBN) domestik. Dengan menempuh BSF, pemerintah dalam jangka pendek akan melakukan pembelian SBN di pasar sekunder. Sedangkan dalam jangka menengah, pemerintah membentuk Bond Stabilization Fund untuk menopang likuiditas dunia usaha. Pemerintah kini tengah menjajaki penerbitan Recovery Bond. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wijono Moegiasarso mengatakan Recovery Bond rencananya akan diterbitkan dalam dominasi rupiah. Surat utang ini nantinya akan dibeli oleh Bank Indonesia atau investor swasta lain sehingga mengalirkan dana segar untuk pemerintah. Kemudian dana dari surat utang tersebut akan disalurkan oleh pemerintah untuk dunia melalui skema kredit khusus. Skema kredit khusus ini nantinya kami buat sesering mungkin bagi pengusaha untuk membangkitkan kembali usahanya, kata Susi. Namun ada 2 syarat bagi perusahaan yang hendak memanfaatkan skema kredit tersebut. Pertama, perusahaan tidak boleh melakukan PHK terhadap pekerjanya sama sekali. Baik, itu tadi hasil penjelasan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.